Baik, terima kasih Leo Chandra melaporkan langsung dari kediaman pribadi Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kita tunggu bersama kehadiran dari wakil ataupun calon wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Ini kalau kita lihat gambar terkini, situasi terkini, nampaknya ada pergerakan. Apakah ini artinya Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di Kertanegara? Nampaknya belum, namun kita akan perbarui nanti tentunya informasi langsung dari lapangan. Dan ternyata benar, Gibran Rakabuming Raka dengan kemeja putihnya ini sudah tiba dan masuk ke rumah pribadi dari Prabowo Subianto. Baru saja tiba pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di kediaman pribadi Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini artinya tidak butuh waktu lama lagi. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menuju ke gedung KPU RI. Ini adalah mobil yang tadi ditumpangi oleh Gibran Rakabuming Raka berplat AB langsung mengantarkan Gibran menuju ke kediaman Prabowo. Sudah mulai keluar kembali. Baik Mas Umam, kita lanjutkan dialog kita. Iya. Ini baru saja tiba Gibran Rakabuming Raka di kediaman Prabowo. Kira-kira apa nih yang diperbincangkan di dalam? Mungkin mau nanti kan ada pidato juga ya Mas. Mungkin membahas itu kah? Ya, memang ini menjadi momentum yang sangat menarik ya. Karena bagaimanapun juga ini yang ditunggu-tunggu dari sekian panjang proses pemilu 2024 yang lalu. Akan dilakukan penetapan oleh penyelenggara pemilu, dalam konteks ini oleh KPU, dan tadi sudah hadir Mas Gibran sebagai wapres terpilih mendampingi Pak Prabowo. Rasa-rasanya kalau misal bicara yang agak strategik mungkin belum dilakukan di momentum ini. Misalnya bicara tentang komposisi kabinet, kemudian nama-nama menteri, mungkin masih cukup terlalu dini untuk membicarakan. Tapi di momentum ini rasa-rasanya beliau berdua, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, akan terus mematangkan bagaimana kemudian langkah-langkah sekaligus juga strategi politik dalam upaya untuk melakukan pendekatan, terutama untuk menghadirkan sebuah landasan politik yang jauh lebih kuat, jauh lebih stabil, terutama ketika memasuki fase transisi pemerintahan yang baru nanti. Nah, oleh karena itu tentu ramah tamah akan dilakukan, dan kabarnya di Kertanegara ini selain nanti Pak Prabowo juga Mas Gibran juga akan hadir misalnya para ketua umum partai yang menjadi bagian dari koalisi 02. Mulai dari Golkar, kemudian Demokrat, kemudian PAN, dan juga dari satu lagi misalnya dari Demokrat sudah, Gerindra sendiri sebagai tuan rumah. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, ini tentu akan memperkuat soliditas internal 02. Tetapi sekali lagi, hari ini akan menjadi sebuah bekal politik yang cukup kuat bagi Prabowo Gibran untuk memulai ruang komunikasi baru untuk melakukan proses negosiasi kompromi dengan sejumlah pihak, terutama dari partai-partai politik yang tampaknya sudah siap untuk masuk menjadi bagian dari kekuatan pemerintahan baru. Kalau misal kita lihat ya, ada beberapa nama termasuk dari Partai Nasdem dan juga partai yang lain yang siap untuk bergabung di koalisi ini. Oke, baik. Mas, maaf Umam, kembali kami potong. Kami akan menghadirkan tayangan wawancara eksklusif TV One dengan Prabowo Subianto tadi di kediaman Prabowo Subianto di Widya Chandra. Pak, melewati proses yang panjang ini, Bapak setelah menyandang status baru sebagai Presiden terpilih, saran atau harapannya untuk bangsa Indonesia ini apa, Pak? Selalu berkali-kali saya menganjurkan sekarang saatnya semua unsur, terutama unsur elit, pemimpin-pemimpin harus bersatu, harus bekerja sama untuk rakyat. Itu harapan rakyat, itu tuntutan rakyat.
kita harus kerja sama semuanya untuk rakyat kita. Pesan untuk pendukung Bapak? Ya. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Dan kembali kami hadirkan pemirsa situasi terkini di kediaman pribadi Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4. Sudah tiba Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Kertanegara ini. Sesaat lagi tentunya sesuai rencana tadi pukul 9.30 keduanya akan berangkat bersama-sama menuju ke gedung KPU untuk mengikuti prosesi penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tadi kita sudah simak bersama pemirsa wawancara eksklusif reporter TV One Fatimah Albar bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengingatkan tadi melalui statementnya Prabowo Subianto mengingatkan agar semua unsur khususnya elit ataupun para pemimpin untuk bekerja sama memenuhi tuntutan rakyat. Termasuk juga kerjasama politik dengan semua partai. Nah tadi informasi yang kami terima juga dari rekan kami di lapangan bahwa nanti pukul 12 siang Prabowo juga akan menemui Muhaimin Iskandar di DPP PKB. Ataupun juga ini untuk lokasinya masih dikonfirmasi namun akan bertemu dengan pihak PKB. Ini artinya menjadi partai pertama yang disambangi oleh Prabowo Subianto. Ini Kedua, menarik. setelah Nasdem. Oke, setelah Nasdem, setelah pemilihan ataupun pemungutan suara ya. Betul, tapi setelah penetapan ini mungkin yang pertama. Apa Betul. maknanya, Mas? Ya, kalau misal sekali lagi merujuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, maka pesan tentang persatuan itu menjadi pesan yang sangat mendasar, terutama pasca penetapan Presiden Wakil Presiden terpilih ini. Maka dalam tradisi politik Jawa itu ada istilah menang tanpa ngasorake, menang tanpa harus merendahkan mereka yang kalah. Nah dalam konteks ini, politik akomodasi termasuk juga konteks politik rekonsiliasi menjadi sangat penting dan relevan dalam konteks kebangsaan maupun dalam konteks kalkulasi politik praktis. Tadi sekali lagi sistem presidensial ketika kemudian diletakkan dalam basis sistem multipartai, kalau misal tidak didukung dengan basis kekuatan politik yang kuat di parlemen, maka akan sering terjadi chaos dan instabilitas politik yang tidak produktif. Maka kekuatan di parlemen menjadi penting untuk diperkuat sebagai sebuah bekal politik yang cukup memadai untuk menghadirkan stabilitas pemerintahan ke depan. Nah, pertemuan dengan pihak-pihak dari luar koalisi 02, rasa-rasanya ini adalah sebagai sebuah ikhtiar dari Pak Prabowo untuk menghadirkan kekuatan koalisi di pemerintahan baru yang jauh lebih kuat. Dan tampaknya kalau misal memang betul nanti siang nanti Pak Prabowo akan menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, maka ini akan menjadi sebuah sinyal politik baru bahwa PKB positif akan merapat ke pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Dan ini menjadi penting karena bagaimanapun juga PKB adalah representasi dari kekuatan politik Islam berbasis Ormas Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama dari basis kekuatannya adalah kekuatan Islam yang cukup moderat yang ada di Indonesia. Maka kalau misal sekarang di 02 sudah ada PAN sebagai representasi dari kekuatan politik masyarakat atau warga Muhammadiyah, maka PKB akan memperkuat itu. Artinya bahwa pemerintahan baru akan didukung oleh dua sayap kekuatan Islam moderat yang besar di Indonesia, terutama dari basis Nahdlatul Ulama dan juga basis Muhammadiyah. Dan terlebih lagi, ini tidak mengagetkan karena dari sisi basis pemilih loyal PKB kemarin di Pilpres yang lalu ternyata mengalami split ticket voting. Artinya dari sisi Pileg memang basis pemilih loyal PKB memberikan suaranya kepada PKB, tetapi dalam konteks pemilihan Pilpres, pemilihan presiden, ternyata basis pemilih dari PKB banyak yang memilih Prabowo Gibran. Nah ini yang kemudian tampaknya akan menjadi sebuah jembatan komunikasi bagi PKB untuk masuk di pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Baik, menarik Mas Umam, tapi sebelumnya kita dengarkan lagi statement eksklusif dari Prabowo. Tadi wawancara reporter kami di lapangan bersama dengan Prabowo Subianto. Kita simak bersama.
Assalamualaikum Pak Prabowo, selamat pagi Pak. Melewati proses yang panjang ini Bapak setelah menyandang status baru sebagai Presiden terpilih, saran atau harapannya untuk bangsa Indonesia ini apa Pak? Selalu berkali-kali saya menganjurkan sekarang saatnya semua unsur, terutama unsur elit, pemimpin-pemimpin harus bersatu, harus bekerja sama untuk rakyat. Itu harapan rakyat, itu tuntutan rakyat. Kita harus kerja sama semuanya untuk rakyat kita. Pesan untuk pendukung Bapak? Ya. Terima kasih Pak Prabowo. Baik, baru saja kita simak pemirsa pernyataan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menekankan, berkali-kali sudah ia tekankan bahwa semua unsur, ini khususnya elit dan juga pemimpin, untuk bekerja sama memenuhi tuntutan rakyat. Ini artinya juga tidak menutup kemungkinan nantinya Prabowo Subianto akan menjalin komunikasi dengan seluruh partai politik di luar koalisi TKN. Nah, tadi seperti yang Mas Umam juga sudah sampaikan ya, bahwa nantinya Prabowo Subianto beserta dengan koalisinya ini masih membutuhkan suara yang lebih besar di parlemen. Nah, tapi apa yang akan terjadi dengan koalisi TKN yang juga sudah cukup besar ini, Mas? Apakah akan ada gejolak ataupun mungkin bisa dikatakan juga berebut kursi menteri? Ya, dinamika itu tentu akan terjadi ya, karena bagaimanapun juga negosiasi jumlah posisi menteri dan juga nomenklatur kementerian apa saja tentu akan menjadi rebutan dari para anggota koalisi. Tetapi tentu dalam konteks fatsun politik koalisi, tentu koalisi inti dari pengusung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, dalam konteks ini empat partai yang menjadi pengusung utama tentu berhak untuk mendapatkan perhatian lebih dalam konteks penentuan tersebut. Tetapi yang cukup menarik, kalau misal kemudian betul nanti Nasdem kemudian bergabung dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran, lalu kemudian PKB juga masuk dalam kepemimpinan baru, maka praktis dari sisi kalkulasi kekuatan politik di parlemen sudah bisa melampaui angka psikologis 50%. Bahkan kalau misal dari jumlah total 4 partai koalisi inti 02, lalu ditambah Nasdem dan juga PKB, maka sudah cukup memenuhi batas syarat secara average, secara rata-rata untuk menghadirkan kekuatan yang cukup memadai di parlemen, yaitu di angka sekitar 60%. Nah, yang menjadi concern selanjutnya adalah kita berharap, terutama dalam konteks ini dari kalangan masyarakat sipil atau jaringan civil society, kita berharap politik akomodasi tidak memberikan ruang secara begitu terbuka kepada seluruh elemen kekuatan politik untuk semuanya masuk di dalam kekuatan koalisi pemerintah. Maka sebaiknya pemerintahan baru Pak Prabowo tetap memberikan ruang bagi aktor-aktor politik, bagi partai-partai politik yang lainnya untuk memainkan peran yang cukup sentral dalam konteks oposisi. Rasa-rasanya 60% kekuatan parlemen sudah cukup. Kalau misal perlu ditambah, ya setidaknya 70% itu sudah cukup memadai, tapi jangan sampai kemudian di angka 80% atau bahkan semuanya menjadi bagian dari kekuatan pemerintah. Karena impact-nya adalah akan memberikan dampak yang kurang baik, terutama terkait dengan konteks check and balancing system. Check and balances ini penting bagi upaya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik ke depan, sehingga ada mekanisme pengawasan, ada mekanisme bagaimana kemudian kita melakukan check and recheck dalam konteks kebijakan publik. Nah, kalau misal itu bisa dilakukan, saya pikir proses politik